Tes, halo. Sepertinya ada kesalahan teknis tadi. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Agus Riyadi. Saya berkuliah di kampus Universitas Angkem Yogyakarta. Jurusan saya yaitu Teknik Komputer. Saat ini saya sedang mengikuti program MSIB Kampus Merdeka di batch ke-6 di Mitra Bisa AI Indonesia. Saya berterima kasih pada teman-teman yang sudah mampir ke webinar saya. Topik yang saya ambil yaitu footprinting cyber security. Mungkin bisa saya mulai saja. Footprinting yang saya akan jelaskan hari ini dibagi jadi 4, yaitu penjelasan, manfaat, hal yang dihindari, dan langkah untuk mengatasi. Oke, saya mulai dari penjelasannya. Footprinting adalah langkah awal dalam proses pengumpulan informasi tentang target yang dilakukan dalam penilaian keamanan. Target yang dimaksud ialah individu, organisasi, atau sistem. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai target. Teknik ini sering digunakan oleh profesional keamanan cyber dan peretas dengan tujuan positif ataupun negatif untuk mengetahui celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan. Kita masuk ke dalam manfaat. Manfaatnya ada 4, yaitu mengidentifikasi kerentanan. Footprinting membantu dalam menemukan titik lemah atau celah keamanan dalam sistem yang dieksploitasi. Yang kedua, mencari informasi untuk pencegahan. Memberikan informasi yang cukup untuk menghindari langkah-langkah serangan selanjutnya seperti scanning dan enumeration. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Untuk profesional keamanan, footprinting memungkinkan mereka untuk memahami dan menutup celah keamanan sebelum penyerangan dapat mengeksploitasi mereka. Yang keempat, ada employee awareness, membantu dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan informasi dan memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai cara melindungi data mereka. Hal yang dihindari ketika melakukan footprinting. Yang pertama adalah pengumpulan data secara ilegal. Melakukan pengumpulan data tanpa izin dapat melanggar hukum dan etika. Yang kedua, mengungkapkan informasi sensitif. Mengumpulkan atau menyebarkan informasi yang sangat sensitif yang dapat membahayakan target. Yang ketiga, menimbulkan kecurigaan. Melakukan aktivitas yang dapat memicu deteksi oleh target, seperti akses yang mencurigakan atau berulang kali mencoba mengakses sumber daya sensitif tertentu. Yang keempat, melakukan serangan. Footprinting seharusnya tidak diikuti dengan tindakan yang merusak atau menghancurkan. Langkah mengatasi footprinting ada 6. Yang pertama yaitu audit dan monitor. Melakukan audit keamanan dan memonitor jaringan serta sistem secara rutin untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Penggunaan firewall dan IDS atau IPS. Mengimplementasikan firewall serta intrusion deteksi sistem IDS dan intrusion preventing system atau IPS untuk mencegah akses tidak sah. Yang ketiga ada update dan patch system. Selalu memperbarui dan memperbaiki sistem serta perangkat lunak untuk menutup celah keamanan. 4. Melatih karyawan. Melatih karyawan tentang praktik keamanan terbaik dan cara untuk mengidentifikasi serta melaporkan aktivitas mencurigakan. Yang kelima, kebijakan keamanan yang kuat. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, termasuk manajemen akses, penggunaan kata sandi yang kuat, dan enkripsi data. Penggunaan tools keamanan.
menggunakan alat keamanan untuk memeriksa kerentanan secara berkala dan mengimplementasikan solusi keamanan yang direkomendasikan. Oke, sebelum kita lanjut ke kesimpulan, mungkin saya akan pindah ke bagian eh, prakteknya ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan tools bernama The Harvester. Kita menggunakan komen minde. Minde itu untuk domain. Kita ada min-l 300. Ini untuk di limit searchingnya. Terus kita ada min-b untuk mencari tahu apa yang kita ingin kita cari tahu. Saya akan menggunakan al. Jadi dia akan menggunakan semua informasi yang bisa dicari di tools The Harvester. Ya, bisa kita lihat dari tools The Harvester, kita mendapatkan ISNS, ada dua, terus kita ada interesting URLs, terus kita mendapatkan informasi LinkedIn juga, LinkedIn usernya, ada sekitar 105. Kita bisa lanjut ke bawah, kita juga mendapatkan IP, mendapatkan satu email, dan kita mendapatkan 187 host. Nah, selain dari menggunakan tools ini, kita juga bisa menggunakan platform website ya. Untuk mengetahui contohnya mengetahui IP, kita bisa menggunakan DNS Dapster. Kita tinggal menuliskan domain yang mau dicari. Domain yang saya pakai ini merupakan domain untuk pembelajaran ya teman-teman. Jadi aman, bebas untuk dipakai.
Oke, sudah berhasil. Ini merupakan servernya dan ini merupakan IP. Kita bisa copy IP-nya dan kita bisa mencoba menggunakan platform Nmap. Nmap ini untuk mengetahui port yang terbuka di IP tersebut. Ini bisa kita lihat di sini port yang terbuka ada port 21. Port 21 itu untuk service FTP, terus ada port 22 SSH, port 23 Telnet, port 80 HTTP, 110 itu POP3, port 143 IMAP, terus ada port 443 HTTPS dan 3389 untuk MS UWT server. Selain lewat platform ini kita juga bisa menggunakan toolsnya. Ada beberapa tools lain seperti contohnya wis. Oke, sudah dapat. Kalau untuk US ini eh, kita dapat beberapa informasi seperti registry domain, ada registry US-nya, URL, update. Ini yang didapatkan dari US, ada name servernya juga, ada email. Kita bisa ke bawah, kita mendapatkan. Kita juga bisa dapat ya ini registration country-nya itu di US Amerika. Ini merupakan data yang didapat dari US, tools US ya. Kalau yang Nmap tadi juga bisa lewat tools. Kita coba ya. Oke, sudah berhasil.
Yang ini hampir sama, cuman gara-gara saya menggunakan komen min SB, itu gunanya untuk melihat versi dari layanan. Jadi hampir sama dengan yang saya gunakan di platform Nmap tadi di sini, cuman beda di sini ada versinya, jadi lebih lengkap aja. Kita coba lagi terusnya. Kalau ini untuk pengujian kalau termasuk model itu, kalau ini untuk pengujian firewall dan IDS IPS. Sebenarnya gagal, kita coba yang ini. Untuk melihat DNS-nya bisa juga menggunakan NSLookup tools. Jadi kita mendapatkan IP juga dari sini bisa lewat tools NSLookup. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut untuk kesimpulannya. Footprinting adalah bagian penting dari keamanan cyber karena membantu menemukan kerentanan potensial dan memahami struktur target.
Meskipun memiliki banyak manfaat, harus digunakan dengan tanggung jawab dan mematuhi peraturan dan etika. Melalui pemahaman dan pengelolaan yang baik terhadap informasi yang diperoleh dari food pembeli. Organisasi dapat meningkatkan keamanan mereka dan mengurangi serangan cyber. Itu untuk akhir dari webinar saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Bisa. Oke, kita ada pertanyaan dari teman kita. Eh, izin bertanya, Kak. Di bagian langkah mengatasi food meeting, saya sangat mendengar tentang audit dan monitor. Apakah Kak bisa memberitahu cara melakukan monitoringnya itu seperti apa? Oke, kita bisa balik ini ya, langkah mengatasi food meeting. Oke, pertanyaan yang bagus. Untuk melakukan monitoring bisa menggunakan tools ya. Salah satu tools untuk monitoring itu namanya Wireshark. Jadi kegunaan Wireshark ini adalah memonitoring lalu lintas. Jadi kalau ada aktivitas yang mencurigakan, pasti akan ketahuan kalau kita pakai tools Wireshark ini. Mungkin itu jawabannya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Bisa. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman kita, Paris ya. Apa eh, food printing? Mungkin saya food printing juga dapat dilakukan di luar ethical hacking. Food printing itu pengumpulan informasi tentang target. Jadi dapat dilakukan untuk tujuan yang sah di luar praktik ethical hacking. Kayak mungkin contohnya penelitian pasar, terus mungkin misalnya perusahaan pengen melakukan food printing, jadi dia melakukan eh, pengumpulan informasi tentang pesaing atau mungkin kayak industrinya atau
preferensi pelanggan untuk membantu dalam keputusan bisnis perusahaannya. Bisa seperti itu juga. Apa ada yang mau bertanya lagi? Bisa. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman kita, Jonathan. Wih, sepertinya dia sangat suka bertanya ya. Ya, izin bertanya lagi Kak. Di bagian yang sama Kak, yaitu langkah mengatasi footprinting. Saya lihat ada IDS dan IPS. Yang dimaksud dengan IDS dan IPS itu apa ya Kak? Oke, akan saya jelaskan. eh IDS, Intrusion Detection System. Itu berfungsi untuk memantau dan menganalisa atau menganalisis lalu lintas jaringan serta sistem komputer untuk mendeteksi tanda-tanda aktivitas berbahaya atau pelanggaran keamanan. Jadi ketika IDS mendeteksi ancaman, biasanya sistem akan mengirimkan peringatan atau notifikasi kepada administrator jaringan. Tetapi IDS ini dia tidak mengambil tindakan untuk menghentikan serangan. Nah, inilah di mana IPS eh, bertindak ya. Jadi IPS ini atau Intrusion Prevention System, dia itu berfungsi tidak hanya untuk mendeteksi ancaman, tetapi juga untuk mencegah serangan tersebut. Dengan secara otomatis mengambil tindakan untuk menghentikannya. Jadi IPS ini menggunakan metode yang mirip dengan IDS untuk mendeteksi ancaman. Namun setelah ancamannya terdeteksi, IPS akan mengambil tindakan yang dapat mencakup memblokir lalu lintas berbahaya, kayak menutup port koneksi atau memodifikasi aturan firewall untuk mencegah serangan lebih lanjut. Seperti itu. Oke, sama-sama. Oke, ada yang bertanya lagi. Biasanya dari teman kita, Kak Ristia, biasanya vote rating pakai apa saja, Kak? Device system atau semacamnya. Sepertinya Karistiani tidak menyimak webinar saya. Jadi seperti yang saya sudah jelasin sebelumnya, penggunaan praktikum ada beberapa tools ya. Ada seperti tools Whois,
terus ada The Harvester, terus ada juga Tools and Map, ada NSLookup juga, terus selain menggunakan tools juga kita bisa menggunakan apa namanya platform ya, ada DNS Dumpster, ada Mmap Port juga, semacam itu. Apa sudah terjawab, Karistia? Sudah 3 pertanyaan mungkin akan saya tunggu sampai jam 13.50. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin akan saya tutup. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin akan saya tutup saja. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah mampir ke webinar saya. Oke, saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.